Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang materi yang bernama Unified Modeling Language atau UML. Yang pertama, Activity Diagram. Activity Diagram menyediakan analisis dengan kemampuan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity Diagram juga dapat digunakan untuk alur kerja model, use case individual, atau logika keputusan yang terkandung dalam metode individual. Activity Diagram juga menyediakan pendekatan untuk proses pemodelan paralel. Berikut adalah gambar dari notasi activity diagram. Simbol pertama yaitu start point, selanjutnya end point, activity, fork atau percabangan, join atau penggabungan, decision, dan swim lane, yaitu sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor atau mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama. Fungsi activity diagram: 1. Menggambarkan proses bisnis atau urutan aktivitas dalam sebuah proses. 2. Dipakai pada business modeling atau memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, struktur diagram ini mirip flowchart atau data-data flow diagram pada perancangan struktur. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram terlebih dahulu dalam membedakan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Kelima, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case dalam use case diagram. State machine diagram. State diagram menggambarkan urutan keadaan yang dilalui oleh objek dalam suatu kelas, karena suatu kejadian menyebabkan suatu perpindahan aktivitas atau state. State dari objek adalah penggolongan dari satu atau lebih nilai atribut pada kelas. Berikut adalah gambar dari notasi state machine diagram. Yang pertama, state diagram digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Yang kedua, titik awal atau start digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Selanjutnya, titik akhir atau end digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Yang keempat, guard merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Yang kelima, point digunakan dalam menggambarkan apakah akan masuk entry point ke dalam state atau yang akan keluar atau exit point. Yang keenam, event digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state. Fungsi state machine diagram. Pertama, untuk membedakan behavior method atau life cycle sebuah kelas atau objek. Memperlihatkan urutan kejadian sesaat atau state yang dilalui sebuah objek transisi dari sebuah state ke state lainnya. Sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Berikut adalah gambar notasi sequence diagram. Keterangan yang pertama, objek entity antarmuka yang saling berinteraksi. Yang kedua, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas terjadi. Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Fungsi sequence diagram. Pertama, overview perilaku sistem. Yang kedua, menunjukkan objek-objek yang diperlukan. Yang ketiga, mendokumentasikan skenario dari suatu diagram use case. Yang keempat, memeriksa jalur-jalur pengaksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.